Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di hari yang sungguh luar biasa hari ini untuk mengadakan kegiatan launching sebuah program baru yang merupakan unggulan dari jurusan akuntansi, yaitu program akselerasi guru besar dan lektor. Tak lupa pula selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua pedoman hidup bagi kita, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa mendapati kehidupan yang beradab dan penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan. Penghormatan kami kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Faisal. Penghormatan kami kepada Ketua Jurusan, Bapak Dr. Falevi. Penghormatan kami kepada Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi yang berada di bawah S1 di bawah jurusan akuntansi. Yang terhormat juga Ketua kegiatan kita hari ini, Ibu Dr. Yosi Diantimala, seluruh tim, Bapak Ibu yang akan menjadi bagian dari program Proaksi GBL ini, dan juga seluruh peserta dan undangan yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, untuk agenda berikutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dr. Heru Falevi, sekaligus juga menjelaskan kegiatan dari program akselerasi guru besar dan lektor ini. Pada Bapak Heru Falevi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang sendu ini kita masih diberikan keceriaan, semangat dan juga kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara launching Proaksi GBL. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati dekan kita bersama, Dr. Faisal, SE, MSc, MA, yang bersamai kita di setiap kegiatan, dan juga sudah hadir Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Darwanis, yang selalu mensupport semua kegiatan di jurusan. Kemudian yang kita hormati Pak Sekjur, kemudian di sini juga ada Pak Riha, Kaprodi Akuntansi, ada Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, ada Ibu Yosi Diantimala yang menjadi ketua program ini, kemudian Bapak dan Ibu yang sudah hadir, khususnya VIP kita, para dosen yang sudah kita petakan untuk kita dampingi hingga bisa GB dan juga bisa lektor. Bapak dan Ibu yang berbahagia, program ini merupakan program unggulan dari jurusan akuntansi, dan sudah dirancang sebelum pergantian kepengurusan ataupun kabinet, ya. Tapi tertunda karena adanya kegiatan akreditasi. Nah, SK-nya sudah keluar 1 bulan yang lalu sebelum akreditasi, dan alhamdulillah baru sekarang bisa kita laksanakan. Setidaknya ada 2 hal yang mau kita capai di sini. Yang pertama adalah meningkatkan awareness kepada dosen-dosen baru, dan juga bagi dosen-dosen yang sudah agak lama tidak bersentuhan dengan jabatan fungsional, ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, dan seterusnya. Ini kita coba dampingi, kita coba motivasi lagi, supaya bisa bergerak terus meningkatkan jafungnya. Kemudian yang kedua, tentu saja kegiatan ini adalah ikhtiar kita bersama. Jadi sebenarnya bukan saja dosen yang kita dampingi,
panitia sendiri pun insya Allah akan terbantu dengan adanya program ini, karena satu hal yang perlu kita jaga adalah semangat. Kita tahu banyak sekali kendala yang akan kita hadapi dalam mengurus pangkat, maka satu-satunya yang harus kita jaga adalah semangat. Dan semangat ini insya Allah akan terjaga kalau komunitas ataupun kegiatan ini kita lakukan secara bersama. Mudah-mudahan acara ini mencapai tujuannya, yaitu insya Allah tahun depan ada 4 guru besar yang akan kita dapatkan, dan juga 8 asisten ahli yang pindah ke posisi lektor. Demikian dari jurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Heru Falevi atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk agenda berikutnya marilah kita mendengarkan sambutan dan juga arahan serta pembukaan dari kegiatan Proaksi GBL ini dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sekolah, Bapak Dr. Faisal. Pada Bapak kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita semua masih bertemu dalam virtual Zoom ini ya, dalam rangka mendiskusikan tentang kenaikan jafung di program studi akuntansi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati hadir di sini Bu Wakil Dekan Bidang Akademik, ya. Kemudian Pak Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, ya. Ini ada Ibu Dr. Yosi, tim PPAK Universitas, ya. Dan juga ada Pak Moderator kita, Pak Dinaru, ya. Kemudian Bapak Ibu dosen senior yang akan segera naik ke guru besar, juga seluruh dosen khususnya di program studi akuntansi, dan juga ada dosen ikut semua nih Pak Dinaru ya. Insya Allah juga ada hadir dari dosen-dosen dari jurusan lain di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sekolah. Nah, yang pertama tentu kita mengucapkan terima kasih ya kepada jurusan akuntansi yang telah mengambil inisiatif ya untuk melakukan kegiatan pada hari ini, karena kegiatan ini adalah satu kegiatan yang banyak sekali dampaknya ya terhadap apakah itu indikator kinerja utama kita, termasuk juga nanti kepada reagitasi ya pada berbagai program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi, karena memang ini bersinggungan yang pertama dari aspek SDM ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buka reagitasi itu aspek sumber daya manusia, pasti yang pertama dilihat itu adalah kualifikasi dosen dan jafungnya. Ya. Nah, kalau di Fakultas Ekonomi sendiri memang kalau kita lihat kita masih kebanyakan itu di posisi lektor saat ini ya. Jadi kalau saya lihat di data ini dari 150 ya, itu posisi lektor kita ada sekitar 51,3% atau 77 orang ya. Lektor kepalanya hanya 42 orang atau 28%. Di asisten ahli masih ada 21 orang ya, atau 14%, TP masih ada 4 orang, 2,6%. Nah, kalau saya lihat tadi kegiatan ini digagas ada 2 sasarannya. Yang pertama adalah dari posisi lektor kepala ke guru besar ya. Nah, ini memang di jurusan akuntansi juga saya lihat banyak yang sudah senior sekali ya. Yang mungkin tinggal 1 langkah lagi ya. Kebanyakan sudah fungsional lektor kepala 4C ya. Ada Pak Dr. Salahuddin, Pak Dr. Nadisah ya. Dan ada beberapa yang memang sudah mengajukan kenaikan jafung seperti Ibu Dr. Yosi, kemudian Ibu Dr. Mirna, Pak Dr. Heru juga sudah mengajukan ya. Alhamdulillah ada 3, mudah-mudahan tahun ini dalam proses. Nah, yang lain memang sedang dalam proses menunggu hasil juga ya dari jurnal yang sudah dipublish ya. Nah, tentu sasaran hari ini kan lebih pada memotivasi kawan-kawan yang akan naik jafung ya. Nah, karena sebenarnya kalau kita menjadi dosen itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena kenaikan jafung itu di samping juga manfaatnya bagi pribadi kita, tapi juga bagi institusi. Begitu jafung nggak naik, maka institusi juga tersandra sebenarnya kan dari sisi penilaian oleh pihak eksternal terkait dengan sistem penjaminan mutu, khususnya terkait dengan kapasitas dari sumber daya manusianya. Nah, saya melihat yang pertama, kenaikan jafung itu banyak variabel yang mempengaruhi ya.
Nah, variabel pertama itu kan dari lingkungan, dari faktor internal sendiri, dari kitanya sendiri. Nah, itu yang disampaikan Pak Heru tadi ya, menjaga motivasi, semangat ya. Karena terus terang harus saya sampaikan bahwa kalau motivasinya itu kurang, ya, dipaksa pun dari luar dia nggak bergerak biasanya kan. Nah, mudah-mudahan acara hari ini dalam rangka memprovokasi juga ya semua kita itu untuk kembali sadar bahwa kenaikan Jafung itu adalah sesuatu keharusan memang sebagai kalau kita sebagai dosen, karena bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi tapi juga untuk kepentingan program studi fakultas ya. Karena itu dinilai oleh pihak luar sebagai sistem penjaminan mutu internal yang berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga ada faktor lain yang terkait dengan pemenuhan syarat. Nah, ini mungkin apa yang bisa kita bantu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi pemenuhan syarat kenaikan Jafung ini kan berbeda antar antar Jafungnya sendiri ya. Kalau dari asisten ahli kan ke lektor sebenarnya mereka cukup ya punya jurnal yang terakreditasi Sinta kalau sekarang ya. Nah, bisa Sinta 5, Sinta 6. Kita di Fakultas Ekonomi kan hampir semuanya sudah terindeks Sinta kan. Artinya kalau dari sisi ini tidak ada persoalan ya. Kecuali dosen tidak membimbing ya kan, membimbing mahasiswa. Kemudian juga melakukan penelitian. Nah, tahun ini sudah ada penelitian untuk asisten ahli. Nah, mudah-mudahan semua asisten ahli yang ada di jurusan akuntansi dan jurusan lain di Fakultas Ekonomi itu bisa mengajukan ya karena batas waktu sampai tanggal 26 ya Pak Heru ya. Nah, tanggal 26 kalau salah saya. Nah, silakan mengajukan karena itu nanti luarannya bisa dijadikan sebagai syarat kenaikan Jafung ya kan. Nah, paling tidak naik ke lektor 200 saja pun boleh ya kan. Pokoknya 2 lektor dia ya kan. Kan dari 150 ke 200 itu kan cuma 50 ya kan. Nah, atau bisa naik dari 150 ke 300. Nah, ini kan. Nah, itu mungkin yang disasar pertama oleh Pak Heru saya pikir benar ya karena kalau untuk S1 kualifikasi minimum itu harus lektor ya. Tapi kalau untuk di prodi S2 itu kualifikasi minimum itu sudah harus lektor kepala, itu yang dihitung syarat membimbing kan. Nah, maka kemudian disasar juga itu ya. Nah, untuk kenaikan guru besar memang persyaratannya itu seperti disampaikan sebelumnya bahwa ada satu artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional Berotasi sebagai syarat sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi ya. Nah, nanti juga harus diperhatikan oleh kita semua bahwa pada saat mengajukan Jafung ini kan ada proses yang berlangsung ya. Nah, proses yang berlangsung itu yang pertama terkait dengan peer review. Nah, itu saya sering mengingatkan ya. Sering nanti waktu dokumen itu masuk, peer review-nya itu tidak dinilai dengan baik. Nah, sehingga kemudian bolak-balik berkasnya. Artinya dokumennya dinilai seadanya sehingga tidak ditulis secara komprehensif. Nah, sehingga kemudian bisa jadi skornya dikurangi karena tidak konsisten antara skor dengan rubrik yang dinilai, atau mungkin tidak konsisten juga antara skor artikel yang dinilai dengan yang seharusnya kan. Nah, ini bolak-balik akhirnya kan. Nah, termasuk uji plagiasi. Nah, maka kemudian ini memang harus kita bersama nanti di program studi juga memastikan dosen yang memiliki waktu yang cukup ya pada saat diberikan tugas untuk menilai peer review. Terus terang, saya sendiri kemarin ada diminta menilai peer review lama Pak Heru, karena saya sendiri kan waktunya terbatas. Ya. Nah, maka nanti hati-hati waktu di setting peer review. Ya. Nah, jangan sampai, kemudian juga jangan sampai nanti artikel yang dinilai itu dosennya juga masuk dalam artikel itu, kan sehingga tidak harus dikeluarkan lagi, atau tidak bisa optimal nilainya. Itu mungkin hal-hal juga yang kita harus perhatikan ya di dalam proses pengajuan Jafung. Nah, untuk tahun ini kita kan diminta kemarin oleh tim PAK Universitas 3 orang ya untuk perpanjangan tim kita di universitas. Nah, mudah-mudahan nanti di sini di samping ada Bu Yosi tambah 2 orang lagi ya. Itu akan memperkuat tim di PK Pusat. Tapi sampai saat ini saya melihat itu sudah hampir 1 bulan lebih tuh kalau salah Bu Yosi ya. Itu nggak ada yang mengajukan kenaikan Jafung nih. Udah 2 bulan mungkin ya. Kalau dari ekonomi udah lama Pak. Terakhir Pak Edi. Ya, saya melihat karena gini, biasa saya pantau di bawah kan, kalau ada rapat saya ikut. Nah, mungkin udah 3 bulan mungkin ini, enggak tahu saya vakumnya kenapa nih. Ya. Di ekonomi kemarin memang agak banyak sedikit, tapi ini vakum. Nah, vakumnya hati-hati, apakah memang sudah menikmati dengan kondisi yang ada, jangan sampai menikmati ini karena banyak pekerjaan di Pemda, jangan kena 15%, kan akhirnya nggak mengajukan Jafung kan. Nah, ini pengalaman Pak Sukri dulu, mana Pak Sukri udah masuk nih, nggak masuk. Dan mudah-mudahan ini enggak
terjadi ya. Kemudian nanti di dalam proses ini juga Bu disampaikan juga nanti aspek kepatutan ya. Waktu memilih jurnal, karena itu jurnal kan menjadi syarat ini. Walaupun dia secara kualitatif sudah disebutkan sebagai penelitian pertama korespondensi, tapi nanti ada juga aspek kepatutan yang sering dinilai oleh peer review eksternal, khususnya kalau kenaikan guru besar ya. Itu justru kadang-kadang udah dinilai oleh peer review, dinilai lagi oleh mereka. Karena kan nanti ada tim stamping fakultas, universitas, nanti kan di komisi A kadang-kadang juga dibuka ya. Apalagi di Jakarta sering juga dipertanyakan kontennya lagi. Ya harusnya nggak boleh kan, tetapi karena ada aspek kepatutan yang dibahas di dalam aturan pangkat kita, yang itu dimungkinkan ya. Yang itu aspek kualitatif, tapi dia bisa mempengaruhi aspek kuantitatif. Nah, mungkin hal-hal ini nanti bisa didiskusikan ya, di dalam proses kenaikan Jafung ini, sehingga nanti kita harapkan waktu kita nilai di fakultas itu masuk ke universitas kalau bisa tidak tertolak ya. Nah, kemudian dari universitas kalau dia prosesnya untuk lektor kan hanya di tingkat universitas, mudah-mudahan tidak lama. Tapi kalau untuk kenaikan guru besar memang prosesnya panjang sedikit ya. Nah, untuk itu kita harapkan pada saat kita memulai ya seperti ini, semua dokumen yang kita ajukan memang memenuhi persyaratan sesuai dengan PO yang terbaru, dan juga dimudahkan nanti dalam proses kenaikan jabatan fungsional, baik itu guru besar maupun ke lektor. Nah, baik, mungkin saya nggak usah perpanjang lagi, ini kan sudah ada pakarnya, sudah ada Bu Yosi, Pak Heru, ya. Kemudian yang lain juga sudah menunggu nih apa mau sampaikan. Saya kalau bisa nanti mendengar sebentar, nanti saya mohon izin juga keluar ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan proaksi guru besar dan lektor ya, yang dilaksanakan oleh program akuntansi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Pusat Sekolah pada hari ini, Kamis ya, tanggal 24 November 2021, kita nyatakan dibuka. Selamat mengikuti workshop, kalau boleh kita katakan walaupun waktunya terbatas, tapi manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena di sini hadir para guru besar, juga calon guru besar yang insya Allah sudah sangat memahami proses kenaikan Jafung ini, dan tidak mudah juga kita mendapatkan pencerahan seperti hari ini ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti akan membuat kita semua kembali bersemangat untuk segera memproses kenaikan Jafung bagi yang sudah memenuhi syarat, dan bagi yang belum silakan mempersiapkan syarat, sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Jurusan, insyaallah target yang diharapkan ya dari tujuan pelatihan kita pada hari ini insyaallah bisa tercapai. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada Bu Yosi, Pak Heru, Pak Dinaro ya, semua tim yang telah bekerja keras untuk mensukseskan terlaksananya acara kita pada hari ini. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Faisal atas kata sambutan sekaligus resmi kegiatan proaksi dan lektor pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda utama yang tentunya sangat ditunggu-tunggu, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu, mengingat ini informasinya masih lengkap sekali. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, mohon dapat diaktifkan kameranya sebentar Bapak Ibu, agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan sejarah kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pada saat calon guru besar sudah menjadi guru besar dan seluruh asisten ahli sudah menjadi lektor dan lektor kepala, kita bisa mengenang kembali bagaimana perjuangan dulu untuk mengejar Jafung ini ya. Ya, mohon Bapak Ibu silakan diaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, sudah ada nih Pak Swazari, Ibu Lilis, Pak Adnan, Pak Taufik, Pak Zaki, Bu Ratna, Bu Noraini, Bu Eva, Bu Asri mungkin bisa diaktifkan. Nggak bisa Om. Oh siap Bu Lilis. Yang tidak status VIP nggak usah ya Pak Dinaro ya. Oke, baik. Kalau begitu yang sudah ada ini sudah ramai juga, kita foto bersama ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Baik, untuk agenda berikutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke agenda utama, sebagaimana yang mungkin disampaikan oleh Pak Heru tadi bahwa ada 2 agenda utama kita yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi nanti dari Bapak Dr. Heru sendiri dan juga Ibu Yosi, Dr. Yosi sekaligus sebagai PAK Universitas.
Dan yang paling penting juga nanti di sesi kedua yaitu kita akan langsung mereview matriks dupak daripada Bapak Ibu, baik yang untuk calon GB maupun calon lektor, sehingga nanti kita akan bahas ya mengenai kepatutan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan dan hal-hal lainnya. Jadi 2 agenda besar ini kita usahakan selesai hari ini, sehingga besok Bapak Ibu yang belum mengisi dupak atau dupaknya sudah terisi mungkin sebagian, bisa menyempurnakan lalu mempersiapkan dokumen pendukung dan bisa langsung diantarkan kepada Kak Cut di bagian pangkat. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, maka mari kita undang Bapak Dr. Heru Palevi untuk menyampaikan materinya hari ini. Mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh Ibu Dr. Yosi Diatimala. Pada kedua pemateri kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share. Jadi ini pas jam 9, mudah-mudahan 9.30 sudah selesai materinya, sehingga kita bisa ke review matrik yang sudah kita siapkan. Selamat datang Bapak dan Ibu yang dari ekonomi pembangunan, dari manajemen. Kita berkolaborasi. Belum unmute. Baik, kita mulai. Baik, insya Allah dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan beberapa hal penting yang yang perlu kita tahu, khususnya bagi yang baru ataupun bagi yang sudah lama, tapi sudah lama tidak berhubungan dengan ini. Dan kita ucapkan selamat datang kepada dosen dari jurusan manajemen dan jurusan EKP yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita berikhtiar bersama karena ini juga akan meningkatkan IQ-nya fakultas dan setiap prodi yang ada di fakultas. Bapak dan Ibu yang berbahagia, setidaknya ada 10 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Tentu saja ini tidak cukup ya, tapi menurut saya ini dasar ya, informasi dasar yang penting, dan ini referensinya ada di buku PPAK. Nah, sekarang di PPAK itu ada Ibu Yosi dan Pak Afas. Nah ini merupakan ingatan saya. Saya sudah hampir 1 tahun tidak di PPAK. Mohon nanti kalau ada yang silap, ada yang terbaru, Ibu Yosi bisa memberikan informasinya. Baik, yang pertama terkait dengan tujuan, kemudian siapa saja pesertanya, dan seterusnya. Kemudian kita mulai dengan tujuan ya. Nah, ini merupakan program dari jurusan Bapak dan Ibu. Kita melihat bahwasanya beberapa dosen kita punya potensi untuk segera guru besar, sedangkan ada dosen lain yang masih bertahan di asisten ahli ya, sudah lebih dari 5 tahun. Nah, kita coba bantu dengan approach yang berbeda. Jadi ini sebenarnya awal ya. Kita akan lakukan pendampingan, sosialisasi, hari ini sosialisasi, kemudian kita sudah petakan, kemudian kita pengayaan dan pendampingan pengurusan kenaikan JAVO. Jadi kita merencanakan dengan tim yang dipimpin Bu Yosi, ada 3 sesi sosialisasi dan pendampingan mingguan. Ya, kita buat seperti klinik, ya, klinik pangkat. Nah itu saya usul setiap Rabu pagi ya, jadi kalau ingat Rabu, ingat JAVO. Ya, Rabu setengah 9 sampai jam 10 akan ada klinik di jurusan akuntansi, dan kita minta setiap dosen khususnya yang sudah menjadi target dari jurusan itu bisa hadir setiap Rabu untuk mengupdate dan kita bantu apa yang kurang ya. Nanti akan ada piket dari tim Proaksi GB membantu Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga sudah petakan dosen JK yang berpotensi GB. Kita belum punya GB dan mudah-mudahan tahun depan pecah telur lagi ya, akuntansi ada GB-nya. Tim Proaksi GBL ini SK Rektor dipimpin oleh Ibu Yosi Diatimala, kemudian ada tim-tim supernya ini ada Ibu Linda, ada Gamal, ada Ibu Maya dan Pak Dinaro. Nah, ini adalah schedule tentatif. Hari ini kita launching, minggu depan itu akan ada materi yang disampaikan oleh Ibu Indayani
tapi materinya tidak banyak. Jadi kita harapkan Bapak dan Ibu yang punya draft bisa diskusi di situ. Mungkin materinya cuma 5 atau 10 menit, tapi yang paling penting adalah bagaimana workshop itu outputnya adalah submit. Ya, submit kalau tidak bisa hari itu lusanya atau besoknya. Ya, kita sudah banyak mendapatkan materi. Ini sekarang prakteknya. Ya, kita bedah naskahnya di situ rame-rame, kemudian kita submit hari itu juga, kita pilihkan jurnalnya. Seperti yang disampaikan Bapak Dekan. Nah, kalau bisa, kalau memang ragu jurnalnya, silakan berkomunikasi dengan tim Proaksi GB, sehingga nanti tidak dalam tanda petik percuma ya, tidak bisa kita pakai jurnalnya. Termasuk jurnal Sinta ya, bisa saja ada jurnal Sinta yang mengklaim mereka masih Sinta 2, tapi sudah lewat tanggal akreditasinya. Itu juga harus kita lihat. Kemudian nanti ada sesi konsultasi, ada klinik setiap hari Rabu, tanggal 1, tanggal 8, jam setengah 9 sampai jam 10 di ruang rapat lantai 2. Kemudian nanti ada konsultasi pemberkasan GB tahap 1, itu 18 Januari. Kemudian ada workshop strategi menembus jurnal Scopus, ini dari Ibu Ratna. Ini tanggalnya kayaknya salah ya. Seminggu setelah itu. Kemudian konsultasi pemberkasan lektor tahap 3. Kita harap setelah tanggal 22 Desember itu ada berkas asisten ahli yang kita proses ke fakultas ya. Kemudian pemberkasan GB dan seterusnya. Jadi tiap minggu ada kegiatan ya. Kita sudah petakan dengan tim dosen-dosen yang masuk calon kuat guru besar, dan kita coba bagi, ada yang platinum, ada yang gold. Apa bedanya? Yang platinum ini yang sudah ready, ya, yang sudah ready untuk terbang, sudah cukup kumnya, kum publikasi utamanya, kemudian sudah, atau yang artikelnya itu sudah under review, ya. 3 dari 4 nama ini sudah ready, artikelnya sudah cukup. Ada 2 yang sudah meminta peer review, dan 1 yang masih menunggu keputusan dari proses review jurnal. Sedangkan Bapak dan Ibu lektor kepala lain itu kita tempatkan di sesi gold. Di sesi gold ini lain lagi treatmentnya, kita akan pantau setiap minggu, kita buat pertemuan maksimal 2 minggu sekali untuk mengupdate. Ya, kita cari strategi, misalnya perlu riset asisten, apakah perlu data. Kita punya Larissa di jurusan akuntansi, ada data di situ, ada referensi di situ. Jadi kemungkinan treatmentnya beda-beda. Treatment untuk Pak Muhammad Arfan yang baru selesai mendapatkan lektor kepala, yang 2 tahun lagi baru bisa ngusul, akan beda dengan Pak Fazli yang sudah lama TMT-nya, dan juga dengan Bu Darwanis juga beda. Ini nanti kita lihat, kita petakan apa yang bisa kita dampingi. Kemudian untuk lektor, ini adalah 8 dosen kita yang masih asisten ahli. Ini sama pentingnya dengan guru besar, ya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, fokus kita sama. Kita juga mau teman-teman yang asisten ahli juga segera naik ke lektor. Nah, kenapa penting kita mengurus JAFUNG, jabatan fungsional? Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Dekan. Yang pertama, institusi. Syarat unggul salah satunya adalah komposisi JAFUNG, ya. Dan asisten ahli itu memberatkan. Semakin banyak asisten ahli, maka syarat unggul akan terganggu, ya. Untuk akuntansi kemarin hampir saja, alhamdulillah kita hitung sudah lewat, tapi nilainya kritis. Salah satunya itu terlalu banyak asisten ahli dan juga tidak adanya guru besar. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan ini akreditasi ke depan jadi lebih mudah sehingga nilainya jadi full untuk poin ini. Kemudian tambahan penghasilan, tadi saya sudah diskusi dengan Bu Darwanis, ada beda ya lektor dengan asisten ahli itu. Kalau nilai remunnya, nilai pengalinya itu kalau tidak salah beda 100.000 atau 80.000, itu kan lumayan. Kalau ada 40 poin kita dapat kali 80.000 itu udah 3 jutaan, ya. Apalagi dari lektor kepala ke guru besar. Selain itu juga ada namanya tunjangan fungsional.
Saya share ya. Tunjangan fungsional antara jabatan fungsional itu berbeda. Sebentar. Kalau tidak salah saya itu untuk asisten ahli sekitar 300-an. Untuk lektor 600-an, 600 atau 700. Jadi ada kenaikan 300 walaupun tidak banyak, tapi kalau 10 tahun lumayan juga ya. 300.000 kali 12 bulan kali 10 tahun. Jadi lumayan besar juga. Kemudian menurut saya ini hak kita selaku dosen. Kita sudah mengajar, kita sudah beraktivitas, dan sebenarnya menurut saya ya, Jafung ini adalah proses memanen. Kita memanen hasil keringat kita, ya. Jadi bukan kewajiban kalau saya melihat seperti itu, tapi lebih kepada hak kita. Kita sudah bekerja layak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan kesempatan yang lebih besar. Kemudian juga syarat jabatan struktural, misalnya untuk kaprodi itu minimal lektor, ya. Kalau kita ada rencana mau jadi kepala dinas, itu minimal 4A. 4A itu lektor kepala ya. Jadi harus lektor kepala dulu, naik pelan-pelan dari 3B, 3C, 3D, 4A. Nah, itu kalau mau jadi kepala dinas minimal 4A. Dan syarat-syarat lain ya. Syarat-syarat lain misalnya mau jadi reviewer, mau jadi asesor dan sebagainya ya. Kemudian dengan kita naik Jafung, kita akan membuka kesempatan baru. Contohnya saja penelitian, skimnya semakin tinggi Jafung kita, skimnya semakin besar. Padahal penelitiannya mungkin sama dari segi sumber daya ya, tapi diberikan kemudahan dana yang lebih besar. Skim tentu saja jumlah dana yang diberikan skim asisten ahli itu lebih kecil daripada lektor, lektor lebih kecil dari lektor kepala dan seterusnya ya. Nah, dan kesempatan lain yang akan kita peroleh seiring dengan peningkatan Jafung kita. Nah, ini syarat umum kenaikan Jafung, Bapak dan Ibu, tidak banyak berubah ya. Bagi yang baru-baru, misalnya Gamal ya, ini perlu diperhatikan. Asisten ahli itu ada yang 150, ada yang 100 tidak ada lagi yang S1 ya. Kemudian lektor itu ada 2, lektor 200. 200 ini adalah nilai kumnya. Jadi nanti di SK kita itu ada tulisannya. Lektor berapa? Apakah lektor 300, lektor 200. Kemudian juga lektor kepala ada 3, lektor kepala 400 atau 4A ya. Maksudnya kita bisa ngurus pangkat sampai 4A kalau kita lektor 400. Kalau kita lektor kepala 550, maka kita berhak mengusul pangkat, bukan Jafung ya, kalau Jafung ini lektor kepala, pangkat itu yang 3A, 3B, 3C. Kalau kita LK 550, maka kita berhak mengurus pangkat sampai 3, 4B, dan seterusnya ya. Nah, kemudian komposisinya, jadi ada kum yang harus kita penuhi. Kum itu dari unsur Tridharma, ada 4. Yang pertama pelaksanaan pendidikan, itu isinya mengajar, membimbing, dan seterusnya. Sebentar. Mengajar, membimbing, seminar, dan seterusnya. Buat buku, referensi, dan seterusnya. Ada pelaksanaan penelitian, ada proceeding, ada laporan penelitian, ada publikasi di jurnal, dan seterusnya. Kemudian pengabdian. Nah, ini pengabdian minimal 1 ya. Ini sama syaratnya untuk pengabdian dan unsur penunjang. Unsur penunjang itu misalnya menjabat jabatan struktural, kemudian keikutsertaan. Misalnya di acara ini nanti ada sertifikat, itu bisa dipakai untuk unsur penunjang. Ya. Nah, kalau kita lihat asisten ahli itu lebih banyak komposisinya di pendidikan, 55%. Jadi minimal 55% dari kum yang dibutuhkan itu datang dari pelaksanaan pendidikan ya. Misalnya kita mau naik dari 200 ke 300, maka kita perlu 100. 100 dikali 55%, minimal 55 kum itu asalnya dari pendidikan. 25% dari penelitian, dan 10% dari pengabdian, dan 10% dari
penunjang. Jadi totalnya 100. Tapi tantangan bagi asisten ahli ini adalah pengalinya. Pengalinya itu 0,5. Kalau saya tidak salah, 10 SKS pertama mengajar setiap semester itu dikali 0,5. Selebihnya 2 SKS lanjutan itu dikali 0,25. Sedangkan lektor kepala, profesor, pengalinya sudah beda. Jadi cepat kita mengumpulkan kum pendidikan. Kalau lektor, LK, dan profesor itu 1 SKS nilainya 1 hukumnya. 1 untuk 10 SKS pertama, 2-nya maksimal kan 12 SKS, 2-nya itu dikali 0,5. Jadi maksimal 1 semester untuk pengajaran saja bagi pangkat di atas lektor itu ada 11 SKS. Maaf, 11 kum ya. Tapi untuk lektor kepala, profesor ada perubahan komposisinya, penelitian makin penting ya. Dari 25 jadi 35 di lektor, 35 jadi 40 lektor kepala, dan 45 di profesor. Nah, ini ada di simulasi di Excel matrik ya. Jadi silahkan disimulasikan berapa kebutuhan kum dari masing-masing unsur tridharma. Kemudian yang lain yang perlu kita perhatikan syarat ya, ada syarat karya ilmiah karil ya untuk kenaikan jabatan. Yang sebelah kiri ini adalah naik jabatan. Naik jabatan itu artinya misalnya asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, lektor kepala ke profesor itu naik. Kalau yang sebelah kanan yang ini geser ya, geser itu artinya lektor ke lektor. Misalnya dari lektor 200 ke lektor 300, dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 5,5. Jadi ada perbedaan. Misalnya asisten ahli mau naik ke lektor, ya, maka kita bisa lihat di sini yang wajib itu adalah ini. Ya, kalau dari tenaga pengajar mau ke asisten ahli wajib wajibnya di sini wajib ada atau boleh. Jadi dari Gamal misalnya mau naik ke asisten ahli, apa saja boleh jurnalnya. Jurnal nasional non terakreditasi pun boleh. Tidak ada sintanya pun boleh, yang penting jurnal nasional. Ya, tapi kita di jurusan ada 3 jurnal JIMEKA ya, pastikan bisa di situ ya. Jadi ini syarat minimal. Kalau bisa semakin tinggi syaratnya. Misalnya diminta nasional di luar peringkat, kita kasih jurnal Sinta 5 misalnya, itu oke ya. Ini syarat minimal. Kalau lektor 200 itu wajibnya itu peringkat 5 dan 6. Jadi JIMEKA masih masuk. Bagi yang mau naik lektor 200, asisten ahli naik lektor, segera hubungi Didik untuk bisa publish di JIMEKA. Kita set supaya cepat proses reviewnya sehingga bisa publish dan tahun depan bisa submit borang ya. Tapi kalau yang menaik L300 itu harus 3 atau 4. Ini Jaro ya. Jaro kalau tidak salah 4. Atau Jaro bisa kita klaim sebagai jurnal internasional, itu udah di atas Sinta ini, sudah di atas jurnal nasional ya. Kalau mau aman ke Jaro atau Jeddah ya. Tapi kalau mau kalau ke JIMEKA juga aman ya, atau jurnal-jurnal di luar juga aman. Yang penting segera publish. Kemudian untuk geser lektor ke lektor ini syaratnya lebih mudah lagi. Kalau lektor ke lektor wajibnya cuman jurnal ya, asal ada jurnal aja ya, tidak perlu minimal Sinta 6 ya. Kalau lektor kepala juga demikian, profesor yang harus jurnal Sinta 1 2 ya. Ini minimal, kalau ada Scopus juga lebih bagus lagi ya. Ini syarat minimal. Oke, lanjut. Kemudian apa dokumen yang kita butuhkan? Yang pertama DUPA ya. DUPA ini kalau bisa kita isi sendiri. Kita isi sendiri supaya kerja tim pangkat fakultas itu jadi lebih cepat ya, dan isinya itu tidak terlalu susah. Saya tampilkan contoh DUPA. Pak Heru ini bisa sekalian tanya jawab, Pak Heru? Lagi proses atau kita buka sesi khusus, Pak? Nanti saja sesi khusus saja ya. Baik. Saya tercover semua dulu. Bisa di kolom chat kalau mau, kalau takut lupa pertanyaannya. Siap, Pak Heru. Oke, ini DUPA.
Ini dupa lama ya. Mungkin ada perbaikan sedikit di dupa. Mungkin nanti dari Bu Yosi bisa lihat. Nah, ini dupa itu Excel. Silahkan nanti kalau ini bisa dipakai bisa saya kirim punya saya, atau yang terbaru mungkin ada sama Bu Yosi. Jadi ada daftar usul, kemudian ada lampiran. Nah, ini mengajar ya, mengajar seperti ini isiannya kira-kira. Jadi Gamal yang baru-baru ya. Jadi kita ngajar, kita tulis apa saja kita mengajar. Nanti SK mengajar bukti fisiknya. SK mengajar itu ada di jurusan. Kemudian kita ngajarnya berapa. Nah, ini misalnya satu semester ganjil 2016-2017. Poin saya 10,50. Jadi dikali 0,5 kalau nggak salah ya. Oke, ini ada angka kreditnya 3 dikali 0,5 karena ngajarnya berdua dapat 1,5 ya. Jadi 1,5, 10. Kemudian juga semester genap. Intinya kita hitung dari TMT terakhir kita. Ya, Gamal misalnya TMT terakhirnya SK 100%-nya dari tanggal itu dihitung. Sebelumnya tidak bisa ya. Untuk ke asesionali kalau tidak salah nanti mohon koreksi Bu Esi, dari TP ke AA itu cuma 1 semester kalau saya tidak salah ya. Kemudian selain itu ada seminar proposal ya, ada namanya, buktinya ini adalah berita acara ya. Kalau berita acara, undangan dan seterusnya ya. Nanti kita lihat di buku PPAK ya. Kemudian ada tesis yang jadi pembimbing ya, dan seterusnya. Ini lumayan tidak susah ya, karena seiring dengan waktu pasti kita banyak kegiatan yang bisa kita kumpulkan. Ya. Nah, ini pimpinan, ketua IAP misalnya, ketua prodi juga di sini. Ya. Kemudian juga ada training kemarin, training bahasa juga bisa menambah skor kita ya, skor untuk pendidikan. Kemudian penelitian itu kita letakkan semua di sini sesuai dengan klasifikasinya, apakah dia international conference terindeks, international conference biasa, jurnal Scopus. Nah, ini semua dilengkapi. Nah, ini sebaiknya kita yang lengkapi karena kita yang tahu. Ya, ada beberapa dosen memang yang minta tolong sama fakultas, tapi lama jadinya. Ya, tapi kalau kita buat sendiri, kita pelajari, kita lihat contoh, bisa cepat. Dan kalau salah, kita langsung tahu salahnya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu keunggulan kalau kita siapkan sendiri. Pengabdian juga demikian, minimal 1 saja. Tapi ini kebetulan banyak ya. Karena ini kita kan harus SIP-KD, jadi 1 semester itu pasti ada minimal 1 pengabdian. Nah, itu dikumpulkan apa buktinya, surat undangan, surat tugas, plus laporan dan sertifikat. Ya. Laporan cuma 3 halaman saja dengan cover, itu tidak masalah. Ya. Kemudian penunjang ini lebih gampang lagi, setiap ada sertifikat, jangan dibuang sertifikatnya, dimasukkan langsung ke map, ke folder, sehingga bisa kita pakai. Ya. Oke, itu dupa. Kemudian surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Nah, ini disiapkan oleh fakultas. Kira-kira seperti ini tampilannya. Ini jangan khawatir, fakultas sangat cepat ya terkait pangkat ini. Nah, seperti ini kelihatan surat keabsahan karya ilmiah. Jadi ini pakai materai kalau saya tidak salah. Nah, ini bisa dibantu oleh tim fakultas. Oke, kemudian lembar hasil penilaian sejawat sebidang. Jadi setiap publikasi kita itu perlu direview oleh dosen yang pangkatnya, yang jafungnya lebih tinggi ya. Sebentar.
Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, komennya harus bagus ya, sehingga tidak apa namanya, bisa diterima oleh tim PPAK. Nah, ini kita yang siapkan. Kita buat, kita isi, dan serahkan kepada penilai yang ditentukan oleh fakultas. Nah, seperti ini tampilannya, ini yang baru ya. Jadi ada judul, jumlah penulis berapa orang, ini yang kosong ya. Kita isi nama jurnalnya untuk setiap publikasi yang mau kita ambil poinnya ya. Kemudian diisi maksimalnya. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu yang masuk target, silakan nanti di coaching klinik kita dibawa, kita lihat kelengkapannya. Nah, ini yang harus ditulis tangan ya, ditulis tangan oleh peer reviewer. Misalnya Bu Dauranis kalau di jurusan akuntansi, nah ini Bu Dauranis akan menulis ini secara lengkap. Harus banyak, kalimatnya harus sempurna dan meyakinkan. Nah, ini kita apresiasi kepada reviewer ini, kalau kita submit 20, maka 20 kali Bapak dan Ibu reviewer yang akan menulis ya. Jadi perlu waktu. Kemudian naskah publikasi, Turnitin, bukti korespondensi, ini saya lewatkan saja karena waktu kita terbatas. Semua kita sudah siapkan, ada contohnya, nanti di klinik saja kita buka satu-satu ya. Oke, sebentar. Nah, Turnitin nanti silakan dimasukkan artikelnya ke dalam Google Drive dan kirim ke email jurusan, kita cek Turnitinnya. Kalau yang mau klaim sebagai corresponding author, maka perlu screenshot PDF dari email-emailan dengan editornya. Kemudian surat klarifikasi ini jika dibutuhkan, misalnya untuk Turnitin yang terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa terjadi tingkat similaritasnya tinggi, atau untuk klarifikasi bahwasanya sebagai single author ya. Nah, single author ini perlu klarifikasi, kita beritahu bahwasanya memang benar kita menulis secara sendiri, tidak dengan bantuan yang lain. Kemudian dokumen penugasan dan bukti kinerja setiap elemen tridharma pendidikan, ini yang lampiran dari Dupa. Kemudian berita acara dan rekomendasi komisi etika dari fakultas dan juga universitas. Nah, ini nanti hasil sidang. Ini bukan kita yang siapkan, tapi fakultas ataupun universitas. Nah, hati-hati sebelum kita submit, pastikan penelitian kita itu di bawah 25%. Ya. Dan masing-masing item itu maksimal 3 ya, item referensinya itu. Ya. Nah, ini mekanisme kenaikan Jakfung. Pertama, kita melakukan pemberkasan, termasuk di situ naskah karya ilmiah kita itu direview, yang form tadi diisi oleh 2 orang. Ya. Kalau untuk guru besar itu dari luar, ya, dari luar kita minta tolong profesor di luar yang di bidang kita untuk mau menjadi peer reviewer kita. Bagaimana caranya? Berikan surat kepada ketua prodi akuntansi, nanti ketua prodi kirim ke dekan kirim ke universitas akan keluarkan surat ataupun SK penunjukan peer reviewer untuk calon guru besar ya. Kemudian setelah berkas kita cukup, berkas kita itu folder ya, folder yang isinya plastik-plastik itu kita bawa ke Ibu Cut yang di Pangkat dan Pak Muslim, kita serahkan, nanti dicek dan ditambah surat keterangan, ditambah surat-surat lain. Kalau sudah oke, mungkin tidak lama, kalau sekarang lagi, apalagi Pak Dekan tadi bilang udah 3 bulan kosong, jadi ini waktu yang tepat untuk segera kirim ya. Kadang ada waktunya itu antriannya panjang. Nah, ini lagi kosong, silahkan, ini waktu yang tepat, urus, kirim. Setelah itu nanti akan diagendakan sidang PPAK fakultas. Nanti di situ ada Bu Yosi akan mengecek
nilai kumnya sudah cukup atau enggak, syarat publikasi dan sebagainya. Kalau sudah cukup, nanti ada sidang etik fakultas dari Senat. Kalau lulus, dibawa ke PPAK universitas. Kalau lulus, etik lagi. Kemudian sidang PPAK pusat, ini yang bagi apa namanya, lektor, yang bagi lektor kepala dan guru besar. Tapi bagi yang asisten ahli, lektor, nah dua ini itu dibahas di sampai sidang PPAK universitas saja dan sidang etik saja. Nanti langsung dikeluarkan SK oleh rektor. Jadi sangat-sangat mudah ya, relatif lebih mudah daripada LK dan GB. LK dan GB dibawa ke pusat. Nah di pusat lain lagi ceritanya sangat ketat sehingga harus lebih sabar lagi ya. Jadi teman-teman yang di Jafung asisten ahli itu segera ke lektor karena itu tidak terlalu susah dibandingkan dengan dari lektor kepala, mau naik lektor kepala ataupun GB ya. Nah, bagaimana syaratnya untuk GB? Kumnya 8,5 minimal atau 1050, sudah bergelar doktor dan ada syarat publikasi pada jurnal internasional bereputasi ya. SJR-nya minimal 0,1. SJR itu adalah indikator di Scopus, di Simago, atau impact faktornya 0,05 ya. Sudah ada impact faktor sebagai penulis pertama ya, pastikan sebagai penulis pertama. Kemudian pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif dari PNBP juga boleh, dari perguruan tinggi sebagai ketua ya, kecuali untuk program tesis ya, untuk skim tesis. Nah ini makanya penting untuk memenangkan hibah di internal ya maupun eksternal, jadi ketua. Nah itu syarat untuk ini. Atau ya pernah membimbing, membantu program doktor baik sebagai supervisor, co-supervisor, co-promotor dan selanjutnya. Atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor baik di Unsiah atau luar Unsiah, atau lagi sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada jurnal internasional bereputasi JIB yang Scopus. Jadi kalau ada undangan mereview, ambil. Kalau udah 2 ya udah, kalau mau lanjut ketiga boleh, maksudnya dua artikel mau review, tapi minimal 2. Ini salah satu syarat ya. Ini atau semua, jadi boleh salah satu. Kemudian ini bagi Bu Ratna, bagi saya, bagi dosen-dosen yang masa kerjanya di bawah 10-20 tahun, ada syarat khusus lagi. Syarat artikelnya itu harus dari jurnal yang SJR-nya 0,4. Kalau 0,4 itu rata-rata di atas Q2 ya, Q2 atau Q1 ya, atau impact factor 0,80. Kemudian melampirkan melampirkan bukti pembimbingan LKP, skripsi, tesis dan disertasi lebih dari 80 kum dari TMT pertama ketika diangkat ya. Jadi bagi yang mau mempersiapkan jadi GB dan insya Allah bisa, ketika kita urus lektor, asisten ahli, jangan dibuang berkasnya karena itu nanti perlu untuk naik ke GB. Khususnya bagi yang masa kerjanya kira-kira di bawah 20 tahun ya. Bagi yang loncat jabatan itu maksudnya melampaui satu jabatan fungsional. Misalnya asisten ahli mau loncat ke lektor kepala. Kalau dia asisten ahli ke lektor itu bukan loncat tapi naik. Nah, ini misalnya Prof Yunislina itu loncat dari lektor loncat ke guru besar. Jadi lektor kepalanya nggak ada, langsung ke guru besar. Itu namanya loncat. Tambah lagi syarat 4 publikasi di jurnal JIB, jurnal Scopus ya. Nah, ini mudah-mudahan Bu Ratna bisa meloncat, melampaui ya. Tahun depan kita fokus ke GB juga dan lektor kepala dengan asumsi asisten ahli sudah tidak ada lagi ya. Kemudian syarat tambahan ini yang beberapa kita dengar hasil-hasil dari teman-teman yang naik guru besar, linearitas ya, harus linier. Itu dilihat dari SK, dari ijazah doktornya. Doktor misalnya akuntansi, ngajarnya akuntansi, risetnya akuntansi. Nah, itu disebut linear. Ya. Dan ada juga kasus calon GB itu ditolak karena tidak linear risetnya. Misalnya dia akuntansi tapi risetnya lebih kepada manajemen, lebih kepada EKP. Nah, itu kadang bisa bermasalah. Jadi usahakan bagi yang sudah doktor, linear terus penelitiannya. Pastikan di bidang akuntansi. Ya, tidak mesti akuntansi syariah, tapi yang penting akuntansi. Ya, akuntansi kan ada banyak ya.
Lebih bagus lagi memang sesuai dengan disertasinya. Misalnya kalau saya akuntansi rumah sakit, nanti publikasinya akuntansi rumah sakit lagi, akuntansi rumah sakit. Nah, itu lebih aman daripada pindah sekali ke akuntansi misalnya pasar modal, walaupun sama-sama akuntansi, tapi mungkin ada yang ada apa namanya tim PPAK yang mempermasalahkan, ya. Jadi harus betul-betul dari sekarang kita wanti-wanti, ya. Kemudian publikasi hasil atau bagian dari disertasi tidak bisa memenuhi persyaratan karya ilmiah guru besar, ya. Saya mau naik guru besar, tapi publikasi saya yang saya gunakan itu bagian dari disertasi saya. Itu dicek, ya, disertasi kita itu dicek, dilihat. Kalau tim PPAK-nya yakin ini kayaknya bagian dari itu, maka tidak bisa dianggap. Hukumnya diambil, tapi kunci persyaratan karya ilmiahnya tidak terbuka, ya. Jadi harus hati-hati. Tidak ada semester yang terlewati tanpa mengajar. Nah, ini juga harus hati-hati. Pastikan sejak kita lektor kepala mau ke guru besar, kita ngajar terus. Tiap semester itu ada ngajar, ya. Memang mungkin ada situasi misalnya kita lagi postdoc, kita tidak ngajar. Nah, itu harus didiskusikan dengan tim PPAK. Bagaimana caranya ini diakui, ya. Jangan nanti gara-gara tidak ada satu semester yang tidak ngajar, kita masalah nanti di usulan guru besar. Kemudian jurnalnya juga harus memenuhi persyaratan, ya. Jangan yang predatory. Tapi dia predatorinya dulu, Pak. Nah, walaupun dulu itu tetap juga masalah. Jadi pastikan jurnal yang bersih, yang jernih, ya, yang memang misalnya dari jurnal-jurnal publisher ternama, yang memang dia tidak ada urusan, tidak pernah masuk ke list BEL, ya. Ataupun misconduct, ada juga kadang-kadang jurnalnya jurnal bagus, tapi editornya tidak bagus. Jadi nanti ada yang bahasa Indonesia. Nah, tabelnya masih bukan table tapi tabel. Nah, itu sampai segitu dilihat kalau GB. Jadi bagi kita autor, ketika diminta revisi terakhir, dicek lagi. Jangan ada yang seperti itu. Ada error-error yang tidak profesional, ya. Nah, kalau lektor gampang saja, form terpenuhi L200 atau L300, satu publikasi pada Sinta 5 atau 6 untuk L200 yang mengenai L200, atau Sinta 3 dan Sinta 4 L300, dan itu semua ada di jurusan, ya. Tinggal JMK, Jedab ataupun Jaro, ya. Nah, yang terakhir, kalau mau cepat naik Jafung, perencanaan, ya. Perencanaan ini maksudnya dari sedini mungkin, ya. Sistematik, setiap tahun kita pikir, ya, apa yang bisa kita buat. Saya lihat dosen-dosen yang kencang ini, dia perencanaannya bagus sekali. Dia lagi ngusul lektor, tapi dia sudah ada publikasi untuk lektor kepala. Nah, kira-kira seperti itu. Dia berpikir ke depan, ya. Jadi ketika lektornya keluar, dia sudah ready untuk masukkan ke lektor kepala. Nah, jadi sistematik, ya. Kemudian usahakan form tridharma per semester itu terkumpul. Jadi tidak apa namanya, di satu semester semua publikasinya terbit. Usahakan tiap semester itu ada. Memiliki tim riset yang baik, ya, termasuk kolaborasi dengan mahasiswa. Kita punya bimbingan S1, walaupun kita tidak boleh jadi penulis pertama, tapi kita bisa menjadi penulis co-author yang corresponding, ya. Nah, bimbing betul-betul, datanya bagus dan seterusnya, sehingga nanti bisa diterima di Sinta 2 ataupun bahkan Scopus. Menangkan hibah penelitian, kita perlu dana, ya. Menangkan hibah penelitian untuk mendanai tim riset kita. Hati-hati memilih jurnal, sabar, ya, lihat, jangan terpancing dengan email-email yang masuk yang memuji-muji kita, ya, dan seterusnya. Diskusikan dengan tim di jurusan, ini jurnal bagus atau tidak, bermasalah atau tidak. Kemudian kita hindari perbuatan yang melanggar etika. Ada beberapa kasus semua sudah oke, tapi di komisi etika tidak oke, ya. Apakah itu plagiat, ada catatan-catatan lain. Nah, itu kalau bisa dihindari semaksimal mungkin. Kemudian update mengenai peraturan Jafung terbaru. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Ibu Yosi ada tambahan sedikit, Bu, selaku tim PPAK Universitas Syakuala, Bu. Silakan Ibu Yosi. Ya, terima kasih Pak Dinaru. Sepertinya sekarang ini penjelasan Pak Heru tadi sudah sangat komplit. Kita mengikuti saja, nanti kalau kebanyakan
penjelasan nanti kita pusing semua ya, karena saya juga masih pusing sebenarnya. Dengan gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil kita semua udah naik dari asisten ahli ke lektor gitu. Sudah dapat guru besar, baru saya bisa ngomong gitu kan. Sekarang ini biar Pak Heru aja lah dulu. Oke, baik. Itu tadi fungsionalnya mohon dikirim Pak Heru. Karena teman-teman banyak yang minta nih mohon dikirimkan dupaknya tadi. Ya. Enak yang berisi begitu daripada kosong, yang berisi kita lebih mudah ngisinya. Itu dupak lama mungkin ada versi baru, Bu? Nggak ada, sama. Oke. Sama itu yang Ibu Pak Heru ini. Yang seminar tadi aja saya sedikit tambahkan, yang syarat kelengkapannya hanya apa tuh? Kalau seminar itu berita acara dengan undangan itu aja. Yang lain nggak ada. Kalau untuk sidang, pengujian juga berita acara dengan undangan sidang. Kalau untuk pembimbingan, surat pengesahannya itu yang depannya, pengesahan dengan SK kalau nggak salah. Nah itu aja. Sekarang mudah syaratnya. Ya sebenarnya ada di sini semua ya Bu ya. Cuman udah sering kita kirim, tapi mungkin ini kurang menarik untuk dibaca ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Langsung aja ke tabelnya ya. Di sini ada tabel. Misalnya ini ya. Nah ini kan sudah dikasih tahu berapa nilainya kalau gelar doktor, berapa nilainya, buktinya apa kalau di dalam negeri, misalnya tugas izin belajar, pindai ijazah. Jadi ijazah saja buktinya. Ke luar negeri mungkin perlu penyetaraan ijazah. Untuk mengajar SK penugasan asli itu SK dari dekan. Kemudian bukti kinerja, surat keterangan mengajar itu disediakan oleh prodi. Kemudian untuk membimbing KKN SK saja, dan bukti kinerja ini mungkin apa ya, sertifikat. Kemudian membimbing seminar. Nah di sini semua ininya apa yang perlu ya. Lembar pengesahan, bukti kinerjanya itu ya lembar pengesahannya ini mungkin nota tugas ya, nota tugas dan lembar pengesahan maksimal 4 lulusan per semester, nilainya 8 satu orang ya. Kalau disertasi nilainya 8 ya. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk tes untuk penelitian juga kita lihat tabel. Nah, ini untuk penelitian. Kalau karya ilmiah, buku referensi, pindai halaman sampul dan bukti kinerja internasional. Jadi masing-masing punya bukti kinerja ya. Misalnya JIB itu ya halaman depan, daftar isi, dewan redaksi. Sekarang udah ada linknya ya, jadi linknya itu juga penting. Nah ini skornya, saya dulu pernah bermasalah, skornya terlalu tinggi dikasih 25 ya, seharusnya kurang dari itu. Untuk Sinta 2 ya, maksimal 25 ya, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa nanti di coaching klinik pangkat pemberkasan nanti mulai minggu depan bisa kita diskusikan. Yang penting siapkan dulu apa yang ada. Baik ya, baik Bapak Ibu, silakan bagi yang bertanya sebelum kita masuk ke ada satu ya, lagi yang saya tambahkan Pak Heru, mungkin mohon di yang dupaknya tadi di share screen. Dupak saya ya Bu, bukan dupak, apa namanya, tadi bukunya, pedoman. Buku pedoman. Nah di situ ada mengenai buku, ada tiga pilihan, ada buku ajar, ada referensi, ada monograf. Buku yang untuk penelitian Pak. Penelitian. Ada referensi, ada monograf, ada buku ajar gitu kan. Referensi dengan monograf, dua-dua dia bebarengan. Ada penjelasannya. Jadi di ketiga itu sama-sama buku tapi nilainya beda. Referensi itu 40. Nah, buku referensi 40, monograf 20, buku ajar kalau nggak salah 10 ya. Buku ajar. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan yang mau
naik dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke GB. Bu Yosi, Ya, buku ajar bukan masuk pengajaran, Bu. Anda ingat ya. Ya, Kayaknya Tetap kedua ini. masuk pengajaran buku ajar. buku Bukan ajar penelitian. masuk pendidikan, buku referensi monograf yang masuk penelitian. Oke, yang kedua ini itu bisa menjadi pertimbangan referensi dengan monograf. Jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk memilih referensi misalnya, karena referensi dengan monograf ini beda-beda tipis kalau saya lihat di sana. Yang mengusulkan referensi dengan monograf itu beda-beda tipis. Kalau di Pak Anies Kariri kemarin mengusulkan menyarankan kita ikut menulis monograf, ya. Itu nilainya 20, kalau referensi ini nilainya 40. Effortnya sama. Caranya sepertinya sama. Saya mencoba mencari contoh referensi, katanya ada di percetakan ya, mungkin bisa percetakan usia, nanti kita cari. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan yang mau naik lektor kepala 40 ya lumayan, sama dengan Scopus Q1. Oke, hanya itu saja yang ingin saya tambahkan. Ya, baik, terima kasih.